guys, welcome to back channel Offside. Kali ini kita ada kedatangan tamu yang luar biasa. Dari jauh sih kayaknya nih. Biasa di luar. Siapa nih? Boleh kenalin nggak? Namanya siapa? Oke. Tenang aja, nggak usah kaku gitu ya, jangan usah grogi. Nama panggilan aja ya? Iya Bu, nama panjang boleh, nama panggilan boleh. Nama sayang juga boleh. Iya. Nama sayang, emang siapa yang mau sayang? Iya, barangkali. Nickname Iza. Iza. Tapi biasanya dipanggil Osas, boleh. Siapa? Osas. Osas. Iya. Osas sih. Osas. Oh, Osas. Gue tahu tuh merek Osas itu yang buat air tuh. Oasis. Dan jadi kita nih malam minggu ya, malam minggu gak keluar? Biasa lah ya. Jadi malam minggu datang nih ke sini Offside ya kan. Dan di sini juga biasanya gue nih podcast sama bosku yaitu Doer Ari. Tapi kali ini gue kedatangan tamu spesial banget nih mau podcast. Aiza, apa tadi Oasis ya? Bukan. Osas. Lagi nama ribet banget ya. Hidup udah ribet, nama tambah ribet. Malam ini kita mau bahas apa ya? Podcast apa nih? Apa ya? Iya. Apa? Ini yang berkaitan dengan hati kali ya? Iya. Kali ini kita sih Offside. Offside tahu gak? Offside, obrolan santai. Pinter Harusnya kita. kalau obrolan santai kita santai. Emang santai aja, kita santai aja ya gak sih? Offside. Apa aja? Mau bahas apa aja? Jangan yang dalam-dalam lah. Elah, emang dikata dalam. Takut terlalu dalam. Jangan terlalu dalam, nanti kalau terlalu dalam gimana gitu. Susah sekarang mah move on-nya. Iya. Ini Enggak. sekarang status gimana nih, Ja? Ini Status apa nih? Sekarang aja statusnya single kah? Apa sudah ada yang punya? Oke. Kalau status alhamdulillah ya. Tuh guys. Disyukurin aja segala Tapi kesel sesuatunya. Jadi Aiza ini single guys. Waduh. Emang kenapa sih kalau single? Enggak apa-apa banget. Mungkin kali ini yang di luar ada yang mau. Jadi kita di sini ngebahas tentang malam minggu. Tapi kalau bahas tentang cinta, aduh. Ini gak apa-apa lah, Ja. Kali-kali lah nyerempet-nyerempet. Mungkin ada pengalaman yang terdalam. Katanya gak boleh terlalu dalam. Ya udah deh, terlalu pinggir aja. Jangan terlalu pinggir, nanti kecebur. Iya. Aduh, gimana Ja? Mau bahas tentang percintaan kah? Ya mungkin ada yang pengen tahu nih tips-tips ya kan. Motivasi mungkin tentang percintaan. Atau pengalaman pribadi. Asik. Enggak usah. Enggak, kayaknya kalau pengalaman kakak lebih pengalaman ya. Sampai pada akhirnya sudah memutuskan untuk memiliki pasangan hidup. Asik. Ya kan? Apalagi kalau musim hujan ini enak banget ya. Ya karena kakak udah musim punya hujan, musim nikah ya kan. punya selimut sendiri. Tapi sekarang Ja, musimnya musim nikah tahu Ja. Mau menjelang puasa. Itu mau biar ada yang masakin. Iya. Biar ada yang bangun. Oh iya benar ya. Padahal kan alarm juga bisa bangunin kita. Iya. Ya nggak ada alasan. Iya, bukan alarm itu yang terpenting adalah emak, ya kan? Benar. Emak, kalau ada emak, ya kan? Jadi kita di sini ngebahas tentang apa sih ya judulnya? Berdamai, kayaknya lebih tepat berdamai dengan diri sendiri kali ya. Cakep, berdamai dengan sendiri. Berarti selama ini hatinya belum berdamai? Alhamdulillah sih. Kayak segala sesuatu perlu kita syukurin gak sih? Iya betul banget lah. Tapi syukur itu terbagi dua loh Ja. Jangan salah paham. Apa tuh? Syukur alhamdulillah. Sama. Yang kedua nih, syukurin lu. Jangan sampai lu disyukurin. Oke. Nih buat malam minggu ini ya, yang buat nonton nih live streaming nih ya, kita seru-seruan bareng nih. Kita ngajak kalian juga di luar sama Aiza. Kita di sini tentang ya oke lah, obrolan santai, nyerempet dikit nggak apa-apa lah ya, percintaan atau pengalaman Aiza sih kayaknya nih. Makanya itu Ja. Pengalaman. Nggak apa-apa lah Ja. Kayaknya ada apa nih dengan pengalaman
gue kok sampai lo pengen tahu gitu? Enggak sih, gue nggak pengen tahu juga gitu. Gue karena sampai pengen ngulik. gue datengin lu di sini ya itu maksudnya biar lega gitu ya. Oke, kan? oke. Oh, selama ini gue kenapa emang kok nggak lega? Lu sih nggak ngapa-ngapa. Gue nih yang kenapa pengen nanya sama lu. Santuy. Nggak usah sedih gitu apa aja. Lilipan. Perasaan gue belum nanya deh. Lilipan beda tipis. Makanya lu mandi itu belet numpuk di situ. Aduh. Kalau masalah percintaan sih kayaknya semua orang juga pasti akan merasakan satu namanya apa? Cinta asli. Oh ya pasti. Cintai. Belakangnya nggak enak banget, jangan diterusin lo. Iya. Namanya juga mencintai. Lu lebih kalau gue saran ya, lu lebih enak dicintai apa mencintai? Asik. Oke. Lebih enak di gue ya berarti. Kalau gue kan sih, gue nanya lu, gue mana nanya Pak RT. Kalau gue sih lebih senang dicintai. Asik. Itu pasti ya. Pasti gue juga. Gue lebih senang dicintai. Tapi gue kalau udah dicintai ya gue balik mencintai. Ya iyalah jelas kalau kita udah pertamanya nih ya, kalau kita udah nyaman ya kan sama seseorang pasti kita juga akan mencintai dia dong. Iya. Tapi jangan terlalu dalam banget tau aja. Nanti kalau ditinggal, apalagi ya kalau kita tuh mencintainya udah tulus banget. Ya Allah, tahu-tahu, aduh ya Allah. Kok kesindir ya? Kesundul kali. Iya gak sih? Iya gak sih? Iya benar. Kebanyakan ya bukan dari termasuk di luar juga mungkin ya. Banyak orang yang mencintai, mungkin mencintainya sampai dia lupa untuk membahagiakan dirinya. Asik. Iya kan? Benar sih, benar. Nah, sampai dia mencintai terlalu dalam banget sama pasangannya, ketika dia ditinggalin itu rasanya kayak dunia udah hancur gitu. Padahal nggak hancur sih, tetap masih bulat. Bener gak sih? Tapi ya, gue baru sadar setelah. Emang selama ini nggak sadar pingsan? Untung gue sadarin lu pas pingsan. Makasih loh. Gue baru menyadari, maksudnya apa? Alhamdulillah ya. Sebenarnya cinta itu ada hikmah, banyak banget hikmahnya ya. Salah satunya itu menyadarkan gue bahwa kalau kita cinta sama seseorang, gitu ya. Tapi dan itu berefek buruk kepada kita, diri kita, yang artinya kita tidak lebih jauh mencintai diri kita, itu sebenarnya bukan cinta kali ya. Apa tuh? Ya cinta sama bodoh kayaknya beda dikit ya. Cinta sama bodoh. Jadi kalau gini loh, kalau misalkan lu cinta sama orang berlebihan gitu ya, tapi lu sampai lupa makan, lu sampai lupa ngerawat diri lu, lu sampai lupa dengan hubungan lu dengan Tuhan, ya itu bukan konteks mencintai menurut gua. Gitu. Dan baru tersadarkan ketika kita nih udah nggak ada hubungan sama orang ya, maksudnya ketika kita putus itu biasanya baru tersadarkan di situ. Oh selama ini hubungan gua dengan yang di atas itu nggak baik-baik aja, berarti gua tidak mencintai orang itu karena efek dari cinta itu tidak membuat kebaikan dalam diri gua. Betul. Jadi menurut gue kan memang ada ya hadisnya, janganlah kamu suka berlebihan, sesungguhnya Allah tidak suka orang yang berlebihan. Gue lagi bener banget. Bener gak sih tadi? Karena dari kata-kata lu janganlah terlalu berlebihan ya, karena kita kadang kalau udah mencintai itu sampai lupa diri coy, ya kan? Gila, cinta itu gila dan buta. Makanya ada yang bilang gini kan istilahnya. Apa tuh? Iya benar tadi kata lu gitu, maksudnya kalau cinta ya boleh tapi jangan berlebihan, kalau benci juga jangan berlebihan. Karena pengalaman gua ya, gua pernah nggak suka sama orang nih, gua berusaha ngindar jauh, pokoknya berarti waktu itu lu ngindar gua? Oh enggak, bukan, ini beda ya. Ini beda konteks. Gua berusaha ngindar gitu ya dari orang itu, kayak gue nggak mau gitu sampai kayak kenal lebih dalam, gue nggak mau sampai ada perasaan, tapi ya nggak bisa ditolak gitu. Itu mungkin ditolak. Efek dari gue terlalu menghindar dan nggak suka, akhirnya ya sebaliknya kayak gitu. Pernah pengalaman seperti itu ya? Ya gimana ya, wow, waduh. dan begitu pun
sebaliknya kalau sekarang gue mungkin dibuat kesel, harus dibuat benci dengan seseorang, tapi gue nggak ambil sikap untuk gue benci sama dia. Jangan dong. Ya betul. Nggak Gue boleh. gue memutuskan untuk menjadi pribadi yang ketika gue sakit, jangan sampai sakit gue ini menyakiti orang lain. Asik. Gitu. Betul, Jadi gue betul. memutuskan diri gue untuk menjadi orang yang baik, orang yang bijak, dan orang yang bijak menurut gue tidak melakukan hal yang sama untuk menyakiti orang lain. Betul ya. Dan juga tidak menyakiti ya. Betul, kita harus berpikir yang positif untuk kedepannya, ya kan? I agree with you. Aduh, deh tadi ngomongnya dalam banget nih, takut. Emang dalam apa itu? Sedalam mana sih? Aduh. Kayaknya enggak dalam banget. Kita tuh kayak ya obrolan santai aja. Ya kan malam minggu ini mungkin yang lagi galau-galau banget ya kan. Enggak kok, kayak habis putus cinta atau kamu merasa sendiri, enggak ya kan. Kamu masih ada kok. Ya. Ini buat teman-teman yang ya nggak ada pasangan lah ya. Asik. Mungkin yang nggak malam mingguan nih di rumah aja sendiri alone ya kan. Iya loh, malam mingguan itu nggak harus sama pasangan kan? Enggak. Iya. Ya buktinya gue sama lu. Iya, Gimana itu sih? juga pasangan gue dalam berteman. Dalam berteman. Ya. Iya, just right. Apa sih itu artinya? Just right. That's right. Yes. Oh. Gue taunya gesrek. Iwan. Aduh, ngeri deh. Emang rada-rada. Ya kan dari dulu. Nah, gue kenal si Aija ini sih udah berapa bulan ya? Sebenarnya kalau kenal itu kita dari pas awal. Dari orok kali. Jangan-jangan kita tetanggaan. Jangan-jangan mak lu kali kayaknya hamilnya barengan sama gue. Enggak lah. Jadi gue kenal Aija ini waktu di tempat kampus ya kan. Pas digabungin. Waktu itu sih memang si Aija emang agak sedikit kalem gitu. Gue tuh jujur aja nih ya kan, orang kalem dan gue kenapa gitu kan. Gue kalem cepirit ya, ternyata enggak. Aduh Jaja. Jadi sekarang nih lu single nih ya kan. Single tapi gue liat tuh lu happy terus ya. Oh alhamdulillah. Wow, gila. Happy banget. Berarti ada single itu ada hikmahnya ya di banyak. dalam diri lu ya. Banyak banget. Ada dapat pembelajaran ilmu juga gitu ya. Ilmu apa? Ilmu kebal? Ilmu menghilang? Apa ilmu lari dari kenyataan? Kebal sih pasti. Kebal disakiti. Waduh. Oh iya benar. Berarti itu udah terlewati lah ya sama. Alhamdulillah. Jadi kayak jadi tambah pendewasaan lebih inilah ya. Iya. Makanya kalau misalkan orang ya maksudnya ya orang jangan setan ya. Oh, iya. Serem juga ya. Iya. Dia putus cinta gitu ya, tapi dia tidak bisa mengontrol diri, dalam arti sebenarnya kan banyak ya pelajaran yang kita bisa ambil dari putus cinta tuh banyak banget gitu. Contohnya kayak gini. Apa tuh? Gue tuh kayak terpikirkan gini, kenapa gue harus sakit hati gitu ketika gue udah enggak sama orang yang gue cinta, orang yang gue sayang. Kenapa gue harus sakit hati ya? Padahal kan nggak perlu gitu. Pertama kalau sakit hati itu nguras energi. Betul gue, banget, ya kan? betul. Sampai ntar nggak bisa makan. I see. Ya kan? Sakit. Yes. Ya kan? Itu kan rugi, kita yang rugi nggak sih? Banget. Nah, maksud gue, ya udah kalau emang udah pun, ya udah lu up dong diri lo. Yes. Gitu lo. Lu upgrade diri lu gitu lo. Artinya gini, ya mungkin memang ini ujian gitu buat percintaan lo. Bukan hanya sekolah aja, ini masa percintaan ya. Betul banget. Yes. Yang kita tahu kalau Allah kasih ujian itu apa sih? Allah kan sayang sama kita. Iya ya betul banget. Kan? Berarti mau kita menjadi yang lebih baik. Cakep. Derajat tuh ditaikin. Betul. Terus kalau misalkan kita tahu ujian itu untuk maksudnya Allah itu sayang kepada kita. Terus kenapa kita fokus sama permasalahan itu gitu? Fokusnya sama kasih sayang Allah aja. Ya Allah, Mama Dede. Aku ini gue pikirkan, iya nggak sih? Iya betul banget, memang. Kayak gue dari kemarin mikir. Dari kemarin mikir? Sebelumnya lu nggak mikir? Mikir, cuman kepikiran. Kepikiran. Alhamdulillah ya langsung dapat hidayah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kayak ngapain gue buang-buang waktu ya kan? Sedangkan masih banyak banget orang sekeliling gue yang harus gue pikirin. Gitu loh. Betul. Jadi kita nggak perlu. Dan konteks di sini gue juga nggak benci ya sama
orang-orang yang udah mungkin bikin gue sakit dan lain sebagainya, gue nggak benci karena ya tadi gue memutuskan untuk menjadi pribadi yang lebih baik gitu. Toh kita kan juga nggak dituntut untuk menjadi lebih baik dari orang itu, kita juga nggak dituntut lebih baik dari siapapun. Betul. Justru kita dituntut lebih baik dari diri kita yang sebelumnya gitu loh. Betul banget. Dia tadi omongan gue tuh betul setuju karena gue tuh emang bener gitu kan ya. Apa karena yang lo omong itu memang bener banget gitu. Kita nggak perlu membenci seseorang terlalu dalam juga karena nggak baik juga. Terus untuk jangan terlalu inilah, karena sayangi diri kita dulu, bahagiakan diri kita dulu ya kan. Karena kalau sakit kenapa aja ngorin duit. Betul banget, buat healing ya kan. Iya gitu buat tuh ngehibur kita. Ya kan? Makanya kita jangan terlalu terlalu berlebihan lah ya. Nggak baik. Iya sih benar, kayak segala sesuatu apapun tuh nggak boleh berlebihan ya. Betul banget. Semua ada batas. Ada batasnya. Mencintai. Break sebentar. Break sebentar. Wait. Lanjut.
Lanjut. Lanjut. Lanjut. Oke guys, tadi mohon maaf banget ada kendala gitu ya, mungkin karena habis hujan kali ya, jadi tersembat-sembat gitu. Ya Jaya, jadi ada Ngaruh. iya kendala teknisi gitu di IT. Cuaca kayaknya mempengaruhi juga ya. Sinyal. Sinyal ya, sinyal.
Tadi sampai di mana tuh Ja yang kata pembahasan kita tuh Ja? Sampai di jonggol. Jonggol itu makanan yang bau tuh katanya yang gak suka. Jengkol. Oh jengkol. Bagus, berarti masih connect lah nih. Ya kan, ini teknisi nggak apa-apa, agak nggak connect. Yang penting otak kita masih connect, betul? Cakep. Nah, jadi pembahasan kita tadi sampai di mana ya? Gue juga lupa lagi jatuh. Lupa. Iya, lu apa? Ya, jadi pembahasan kita itu, lu kasih aja. Nah kan, tuh. Ya udah lanjut aja lah ya, masalah percintaan. Enggak sih, enggak salah masa percintaan, masa cinta. Kayak gue tuh kalau bahas cinta apa ya, kayak serem, takut baunya. Kenapa sih? Ya Allah. Gitu kayak cinta tuh apa sih? Kayak setan gitu. Padahal cinta itu kan kita tuh kayak cinta itu kan sayang, menyayangi, ya kan. Kalau lu serem itu kan setan pembahasannya. Ngeri juga sih kalau itu. Malam gue nganterin lu pulang loh. Lu takut ya gitu? Takut sih enggak ya kan. Cuman kayak gimana gitu ya kan. Ngeles aja dulu gue. Nah ini buat yang kalian nih yang di luar sana mungkin kan pastinya ada yang pengalaman-pengalaman yang lebih menyakitkan ya. Tapi kalau menurut gue berdamai dalam diri sendiri itu penting. Betul. Apalagi buat kalian yang suka overthinking. Betul bang. Dengerin deh, overthinking itu boleh, tapi jangan terlalu berlebihan dan dalam. Karena bisa jadi overthinking itu enggak sesuai yang kita pikirkan. Karena overthinking itu bikin merusak diri kita, apalagi pikiran kita. Bener gak sih? Bener banget. Dan kalau dipikir ya, buat apa sih overthinking sama hal yang gak penting? Gitu loh. Betul. Sekarang gini ya, hal yang penting aja banyak banget yang harus kita pikirin gitu kan. Hal-hal penting itu banyak yang harus kita pikirin. Terus ngapain hal yang gak penting masuk? Nah itu dia. Tapi overthinking itu terjadi setiap malam. Karena malam itu hening banget, kayak kita nangis sendiri. Boleh kita overthinking. Kayaknya pengalaman loh. Iya memang. Bukan pengalaman aja. Mungkin kalau gue lihat secara dari pengamatan ya mungkin itu sebagian cewek itu kan dia perasaannya lebih dalam banget karena cewek itu perasaannya lebih dalam. Jadi iya, jadi kayak oke nih kayak malam tuh kalau udah tengah malam tuh pasti overthinkingnya tuh karena mungkin hening pas banget ya di kamar tiba-tiba nangis ya kan. Ya mungkin karena nggak ada yang dia pikirkan. Maksudnya gini, kalau dia ada kegiatan atau mungkin bisa jadi dia punya hal-hal positif yang dia harus pikirkan, dia harus kerjakan, nggak akan terjadi overthinking kali ya. Iya mungkin, tapi memang overthinking itu memang ada sih, tapi kita jangan terlalu lebihan karena overthinking itu enggak sejahat apa yang dipikirkan. Betul banget. Dan itu sesuatu yang enggak kejadian gitu. Tapi kalau lu mempercayai, tapi beda ya, kalau overthinking lu mempercayai terlalu dalam bisa terjadi. Makanya kita jangan terlalu overthinking untuk mempercayai sesuatu hal yang enggak jadi. Karena kan alam ini kan hidup ya kan. Kenapa gue bilang hidup? Karena kita kan setiap harinya ada perubahan. Siang, malam, sore. Iya kan alam ini hidup coy. Kalau alam ini mati nggak gerak gimana? Benar gak? Nah kalau menurut gue saran gue ayolah berdamai dengan diri sendiri, dengan diri kita itu berhak untuk dibahagiakan juga. Dan kalau menurut gue ya Kak, berdamai dengan diri sendiri itu sebenarnya asik banget memang. Lu tuh happy, kayak muka tuh fresh banget gitu kan, muka nggak kusut ya kan. Ini kalau kita ngeliat ngapa sih muka terlalu apa ya, kayak masalah mulu ya. Lu punya masalah oke, tapi lu jangan kebawa lah ke teman lu. Itu muka udah kayak keriput begitu, kayak teman ngapa sih lu, pasti kan banyak teman yang kepo nih ya. Lu ngapa lu kan kita sebel banget. Apa sih dalam hati, ngapa sih lu kepo banget dalam hidup gue. Ya kan, padahal kita ya itu sih sebenarnya, jangan terbawa lah ya. Iya, padahal kalau misalkan kita mau aja berdamai dengan diri sendiri, ya konteksnya gini, mau lu bahagia, mau lu sakit hati, dibuat sakit hati oleh siapapun,
ya berdamailah dengan diri sendiri. Kenapa kita bisa berdamai dengan diri sendiri ketika bahagia doang? Kenapa ketika kita sakit kita nggak bisa berdamai dengan diri sendiri? Kebanyakan orang seperti itu. Dan dulu pun gue seperti itu gitu. Ketika ada masalah atau gue dibikin sakit hati, gue tuh kayak kesel terhadap sekeliling gue nggak terima, ya kan? Gue kesel sama diri gue sendiri. Kayak lu ngerasa, iya, lu ngerasa salah, terus kayak ngerasa lu diri lu tuh sendiri, padahal ya sebenarnya di balik kesendirian itu, di balik yang mungkin murungnya seseorang, kesedihan orang, itu sebenarnya ada yang sayang di balik itu, di balik diri itu. Kayak mungkin lu ngerasa udah gue merasa sendiri, tapi kayak orang yang ngerti keadaan lu pasti mikirin kenapa ya dia kayak ibaratnya khawatir gitu kan. Tapi lu ngerasa diri gue sendiri nih gak ada yang bantuin gue, tapi lu tuh dibalik lu sendiri itu ada yang khawatir sama keadaan. Percaya kalau orang yang tulus sama lu, bener, dan itu Allah akan menitipkan seseorang yang bener-bener yang care sama lu, yang ngerti sama lu, sampai lu nya tuh akhirnya bisa terbuka dengan keresahan lu, keluhan lu, segala macam, sampai lu tuh oh ternyata gue nggak sendiri loh, ada loh yang bisa ngertiin gue, mau dengerin cerita gue. Jadi sesuatu hal permasalahan yang berat, benar-benar berat, jangan terlalu merasa diri kita sendiri dan gak ada yang peduli. Kita ada yang peduli, bahkan bukan dari orang lain, Allah sangat peduli juga sama kita. Kan sayang itu, karena sesuatu yang terjadi gue yakin pasti banyak banget pelajaran apapun ya. Apapun, kita jatuh aja dari motor itu banyak banget pelajaran. Yang kemarin kaki gue kelindes sama motor banyak banget pelajarannya ya kan. Ya kan, minta maaf kagak, gue bilang mau ngomong nggak boleh ngomong kasar ya kan, jadi astagfirullahaladzim, bilang maaf juga kagak tuh orang, bener-bener ya. Akhirnya apa? Nguji kesabaran. Iya kan? Kesabaran, ternyata di balik kesabaran itu wow ada istimewanya, serius. Dulu tuh ya kayak tadi ya, maksudnya dulu tuh gue kayak belum bisa terima apapun yang pasti terjadi itu di kehidupan gue. Hal yang paling berat nggak bisa nerima. Betul banget. Dulu itu gue mau ada masalah di gue, atau maksudnya mau ada masalah dari internal atau dari eksternal, itu gue kayak belum bisa terima gitu. Tapi alhamdulillahnya ya kesini tuh gue kayak enjoy ngejalanin. Mau ada yang nyakitin gak ada yang nyakitin tuh gak ngefek buat gue sekarang. Kayak gue disakitin ya gue makin termotivasi, nggak disakitin pun gue ya enjoy gitu. Karena gue udah berdamai dengan diri gue sendiri gitu loh. Jadi gini, kalau gue dibikin sakit ya udah, ngapain gue ngarepin orang lain buat ngebantuin gue, buat ngebantuin gue harus bertahan gitu. Nah, karena ketika lu lagi down atau lu lagi sakit, dibikin sakit sama orang, please deh lu nggak usah ngarepin orang lain, karena nggak ada yang apa istilahnya ya, mungkin bisa dibilang ada gini, istilahnya lagi, mungkin bisa dibilang apa tuh ya, yang bisa bangkitin lu tuh cuma diri lu sendiri. Iya sih, emang bener. Lu mau minta solusi dari siapapun, lu mau minta nasihat dari siapapun, tapi kalau lu nggak merubah diri lu, maksudnya kalau lu nggak bergerak, gue berubah jadi Power nih. Dia pencet dulu 202. Dulu tuh Power Ranger gue seneng warna pink. Lu Power Ranger? Kalau gue bukan Power Ranger, laler hijau atau apa tuh? Apa? Laler hijau. Yang laler hijau apa tuh? Lapa. Bukan. Apa sih? Itu ada yang Satria Baja Hitam ya? Oh, kira Teletubbies. Bukan. Ada tuh, kenapa jadi bahas itu ya? Aduh, ya udah lanjut. Kita jangan terlalu serius ya. Kita kan obrolan santai, jadi ada kalanya serius, ada kalanya kita jangan dibawa serius. Iya, jangan terlalu serius banget ya. Nanti diserius. Kan gue udah tertuju nih otaknya ke situ. Canda guys. Canda sayang. Aduh. Tapi kita asik ngobrol nih yang nggak terasa. Mungkin nih Za ada kesan nih buat yang nonton nih video ini, biar dia itu termotivasi. Mungkin kata-kata yang benar-benar membuat dia motivasi atau bisa menyampaikan aja. Gue boleh ambil pengalaman gue ya? Boleh lah, gini, boleh banget lah.
tahun lalu itu Mm-mm. gue akhir tahun lalu 2022 gue pernah dibikin, maksudnya pernah gue dalam kondisi down banget. Yes. Gue dalam kondisi yang bener-bener gue merasa terpuruk dan sebagainya ya. Kayak seolah-olah tuh ya yang lu bilang tadi, gue merasa sendiri, gue nggak punya siapapun. Itu pernah ya dalam konteks itu. Dan nggak ada lagi yang lu bisa minta tolong. Yes. Nggak ada lagi selain Tuhan. Pertolongan Nggak Allah ada. ya. Betul. Nggak ada lagi selain pertolongan Allah. Lu cerita Karena kapan lu balik gitu, itu tuh langsung terjawab. Kenapa sih, istilahnya boleh jadi gini, kenapa sih Allah kasih itu masalah buat lo gitu. Dan gini ya, dan gue menyadari masalah yang akhir tahun lalu itu sampai gue down banget itu karena gue mencintai sesuatu berlebihan sampai pada akhirnya gue lupa sama yang memasukkan rasa cinta itu gitu, sama yang menghadirkan rasa cinta itu gitu. Jadi gue cukup mencintai hambanya tanpa gue mencintai, tapi gue lupa terhadap yang menciptakan hamba yang gue cintai. Akhirnya apa? Begitu Allah cabut, Allah ilangin orang itu dalam kehidupan gue, hancur gue. Hancur banget ya. Banget. Dan gue baru tahu rumusnya adalah gini. Tips buat kalian, rumusnya dari Aiza. Oke. Ini Allah di atas ya. Ini kita bentuk segitiga lah ya. Ini ibarat segitiga. Ini Allah di atas, ya kan? Terus ini perempuan, ini laki-laki. Oke. Kalau lu mau mendapatkan pasangan, ya, yang bisa dibilang maksudnya memang yang terbaik lah. Yang terbaik. Lu nggak perlu ngedeketin, maksudnya nggak usah yang sampai ngejar-ngejar pasangan lo gitu. Lu cukup ngedeketin Allah gitu. Gimana maksudnya? Nih, ini perempuan, ini laki-laki, ini Allah. Yes. Semakin lu mendekati yang punya, ya, maka lu akan ketemu yang setara dengan itu. Jadi kalau lu sama pasangan lo nih, ya kan, sama-sama berdua mendekati ke Allah sampai puncaknya, ketemu nggak kira-kira? Ya ketemu. Konteksnya di situ. Berarti rumusnya itu guys. Kan? Ya kan? Tapi kalau lu ngedeketin Allah terus, minta yang terbaik, ya kan, jodoh yang terbaik. Tapi pasangan lu di sini, ya lu akan ketemu dengan orang yang setara dengan doa lu. Yes. Jadi semakin kita mendekatkan diri sama Allah, pasangan lu juga mendekatkan diri kepada Allah, lu akan ketemu. Betul. Jadi rumus. Dan luar biasanya adalah yang ketika saat itu gue punya masalah akhir tahun lalu itu, gue benar-benar 1 bulan itu gue merasa jatuh banget gitu ya. Akhirnya yaudah, yang gue ambil keputusan untuk mohon ampun. Itu pasti gue minta maaf, gue memaafkan diri gue memaafkan orang-orang yang pernah menyakiti diri gue. Ya kan, itu gue lakukan sebelum tidur. Oke, bismillah, gue memaafkan siapapun yang pernah nyakitin gue. Dan gue berdoa, ya Allah, maafin diri gue kalau gue pernah nyakitin siapapun. Gitu. Karena bisa jadi ada orang-orang yang kita pernah sakitin tanpa sadar. Itu yang sering. Gitu. Sampai mungkin bisa jadi, oh gini loh rasanya disakitin. Yes. Gitu. Itu ya. Iya. Nah, akhirnya ya udah, gue deketin terus sama yang Maha Kuasa. Gue bilang, gue gak punya siapa-siapa selain Allah. Gak ada lagi. Dan luar biasanya, Allah membalikkan keadaan gue itu dengan hal yang tidak pernah gue duga. Dari segi ekonomi, Allah balik dengan berlipat ganda. Sakit hati dengan lawan jenis, Allah ubah itu semua. Allah hadirkan orang-orang terbaik dalam kehidupan gue. Salah satunya dengan teman-teman gue, ya kan, lingkungan gue, itu. Dan masih banyak lagi gitu. Sampai gue mikir, ya Allah, segini luar biasanya ya, gitu. Segini luar biasanya kejutan yang
engkau kasih, oh ternyata ini hikmah di balik masalah yang gue dapat. Jadi sekarang nih kalau gue ada masalah atau misalkan ada ujian gitu ya, ya udahlah, gue pasrah, ya udahlah gitu. Santuy. Iya, kayak toh kemarin juga yang berat juga udah bisa gue lewatin, Udah bisa jalanin. gitu. Bismillah, semua akan berlalu. Asik. Di balik itu kan ada nilai istimewanya yang Allah berikan kepada diri lo. Jadi ketika nanti ada masalah pun, lu udah pernah ngalami kok masalah yang terberat. Jadi ya udah santuy kalau kata anak gaul mah. Jadi ya gue tahu kok gitu, maksudnya ya kita semua pasti pernah mengalami yang namanya ujian terberat, itu pasti. Tapi balik lagi, ketika lu udah bisa melewati ujian berat itu, lu kenapa harus ngeluh? Lu kenapa harus galau ketika masalah yang saat ini lu hadapin tuh tidak seberat yang kemarin? Tuh yang berat kemarin lu aman-aman aja, lu sanggup kok. Sebenarnya aja manusia itu pasti mempunyai masalah. Nih ibarat kapas 1 kilo, besi 1 kilo, sama-sama beratnya 1 kilo, tapi beda jenisnya. Benar gak? Cakep. Begitu. Jadi jadi ini konteksnya ya gue pengalaman aja sebenarnya sih. Ini gue berbagi karena ini yang pernah gue alamin gitu kan. Masalah percintaan. Kita sama-sama pernah bodoh lah ya soal cinta, itu pasti bukan lu doang ya, di depan mata lu juga sama ya. Pengalaman. Namanya juga hidup ya kan. Hidup pengen tenang ya kan, nggak ada. Lu tahu gak? Kadang orang mau meninggal pengen tenang. Lu tahu gak pengen tenang? Ternyata orang yang meninggal minta dibacain doa, katanya biar tenang. Berarti dia hidupnya di sana belum tenang juga. Kan minta doa, bener gak? Makanya kadang orang yang memutuskan dengan teks mati biar hidup tenang, padahal orang mati aja minta didoain biar hidupnya tenang di sono, berarti di sono dia belum tentu tenang kan? Bener gak? Ya kayak udah jalanin, nikmatin, ya itu adalah sesuatu kehendak Allah. Allah sayang sama kita gitu sih. Apapun bentuk lu mau bahagia, lu mau susah, pasti ada hikmah lah ya, banyak hikmah itu Pak. Pasti nanti ada nilai balance-nya. Lu happy, lu sedih, itu adalah suatu lauk pauk lah yang Allah berikan ya kan. Ada enak, ada manis, ada asin, ada pahit, itu tuh sedap lah. Namanya juga hidup ya kan, bukan makanan aja rupa-rupa, hidup juga rupa-rupa. Warna-warni kayak baju kakak ya. Nah iya, gue mau nonton dangdut banget. Gue udah siap mau dangdutan nih malam minggu ya kan. Tau Familis, lu tau gak Familis? Dangdut Familis lu. Makanya gue udah Familis banget nih, gue mau dangdutan ya kan malam minggu. Jadi konteks malam ini tuh kita ya bahas tentang seperti itulah pengalaman yang Aiza alami. Mungkin di balik cerita Aiza kita bisa ambil hikmah serta ilmu yang dipelajari. Jadi buat kita jangan terlalu merasa diri ini tersakiti banget. Terus jangan terlalu diri kita ini merasa meratapi paling tersedih di dunia. Hidup di dunia itu rasanya udah pengen mati aja, pengen meninggal ya kan. Enggak kayak gitu konsepnya, masih banyak kok permasalahan di Indonesia ini. Bukan di Indonesia sih, di yang makhluk hidup lah, makhluk hidup, hewan aja punya masalah ya kan. Itu masalahnya apa? Ya jadi itu konteksnya aja ya, malam minggu kita nih obrolan santai. Jadi dibalik cerita pengalaman pasti ada nilai plus minusnya buat diri kita. Jadikan diri kita ini berdamai untuk jadi lebih baik. Betul? Iya. Jadi kalau lu udah bisa nerima keadaan, lu bisa menerima permasalahan yang ada dari diri lu, yakin deh, nikmat banget menjalani hidup itu. Betul. Iya, kayak aku ada masalah, enjoy aja, itu enak banget ternyata ya. Nanti akan dikasih solusi sama Allah masalahnya ya. Yang penting ikhlas ya. Masalah sama solusi itu berdampingan ya. Nah itu dia. Walaupun ketika kita dapat masalah, kok kayak Mas ini solusinya kok kayak nggak kelihatan. Gimana gitu sih solusi padahal udah ada gitu kan. Sebenarnya itu akan berlalu kok, kan hari ini maju bukannya mundur. Jadi
Iya, terus kan, terus maju terus ya kan. Ya, jadi di balik ini kita ambil hikmahnya, ambil nilai positifnya. Jika dalam perkataan kita ada yang kurang gak enak, mohon maaf. Mohon maaf banget, atur nuhun. Jadi konteks kita ini aja ya. Mungkin nanti Iya. kita akan Nanti kita ke depannya insya Allah akan sharing-sharing. sharing tentang mungkin Atau ada bisa mungkin jadi ada dari teman-teman yang mau kita bahas apa nih gitu ya. boleh banget atau mau gabung sama kita juga Oh, boleh. boleh banget. Boleh banget. Ece. Nanti kalian bisa komen juga di komentarnya. Kak, bahas ini dong. Terus solusinya apa? Mungkin kita juga bisa ngasih solusi atau mungkin juga mau bercerita nih tentang pengalamannya, tulis aja pokoknya, kita aja, kita hadap ya kan, garap aja. Betul gak? Betul banget. Betul. Jadi nggak usah ngerasa malam minggu tuh sendiri ya. Nggak usah, nanti kita temenin, tenang aja nih, kita lagi nemenin kalian. Temen itu nggak cuma harus laki-laki, nggak harus Iya. perempuan. Iya, bencong dong. Gimana sih? Ya kita Cucok. kayak sesama perempuan, sesama laki, kalau berteman kan itu juga pasangan. Iya, Betul nggak? siapa aja sih. Makanya ya udah, banyakin teman ya kan, banyakin teman, banyakin ilmu. Di situ kita dapat nilai plusnya, asik. Jadi itu aja, malam minggu kita temenin aja ya. Betul. Itu aja, semoga kalian yang di sana happy, terhibur, dan pokoknya jangan lupa ya, like, subscribe, dan share. Asik. Semoga YouTube kita ini menjadi YouTube yang bisa bermanfaat buat kalian di luar sana. Dan tentunya buat kita pribadi. Betul, saya Yulia Astuti Dan saya Aiza Sari Ostia. dan bos saya Ari Doer yang di belakang layar nih, yang sibuk banget. Makasih banyak udah mempersiapkan segala atribut inilah. Iya, kita tinggal terima jadi Iya. soalnya. Itu aja dari kita. Bye bye.